pertama adalah awalan. Dalam awal lari estafet, pelari pertama menggunakan start jongkok. Sebelum itu, posisi tangan tidak boleh melebihi garis start. Dalam menggunakan start jongkok ada 3, yaitu bersedia, siap, dan ya. Jika berkata ya, kaki akan berlari sekencang-kencangnya. Yang kedua adalah pergantian tongkat estafet, di mana pelari pertama memberikan tongkat kepada penerima dengan tangan kanan dan penerima menerima tongkat dengan tangan kiri. Dalam lari estafet harus melakukan lari kecil saat menerima tongkat. Yang ketiga adalah finish. Pada saat mencapai garis finish, badan agak dicondongkan ke depan dan berusaha untuk mencapai garis finish. Saya akan menjelaskan apa itu dari jalan cepat. Jalan cepat atau yang disebut dengan istilah racing walking merupakan sebuah gerakan maju di mana kaki akan melangkah dengan yang tidak terputus dengan tanah. Ketika kita berjalan cepat, kaki depan harus menunjuk atau terlebih dahulu. Kemudian ada teknik dalam jalan cepat, yaitu pertama teknik awalan, teknik belakang kaki, dan teknik finish. Untuk lebih jelasnya, mari kita praktekkan dulu tentang jalan cepat. Yang pertama adalah teknik awalan. Seorang atlet harus bersikap bersedia, yakni dengan berdiri pada belakang garis. Kemudian ketika wasit telah memberikan isyarat, maka atlet harus meletakkan salah satu kakinya dengan posisi lurus ke belakang. Kemudian posisi badan harus lurus dengan sedikit maju ke depan. Dan untuk posisi kedua tangan harus dalam keadaan rileks. Setelah itu, ketika mendengar bunyi ya atau pistol atlet, maka harus menggerakkan kakinya ke depan dan jangan lupa untuk mengayunkan tangan ke arah belakang dan juga ke depan secara bergantian. Yang kedua adalah teknik langkah kaki. Teknik ini berhubungan dengan langkah kaki pada saat jalan cepat. Kita harus menggerakkan kaki ke arah depan, di mana berat badan intinya harus bertumpu pada paha. Yang ketiga adalah teknik akhiran atau teknik finish, yaitu pada tahap ini kita tidak diperbolehkan untuk langsung berhenti, tetapi kita melakukan gerakan atau lari jalan cepat tersebut sampai kurang lebih berjarak 5 meter dari garis finish dan barulah kita boleh berhenti. Pengertian renang. Renang adalah aktivitas menggerakkan, mengapungkan atau mengangkat seluruh bagian tubuh ke atas permukaan air dengan mengarahkan kaki ataupun lengan. Sejarah renang. Renang telah dikenal sejak berabad-abad yang lalu, bahkan sebelum manusia mengenal tulisan. Sebagai sebuah cabang olahraga, renang mulai dikenal pada abad ke-19 di London, Inggris. Pada tahun 1837 hanya ada 6 buah kolam renang di kota. Sejak saat itu renang semakin populer, bahkan pada tahun 1869 muncullah beberapa asosiasi tentang olahraga renang. Di Indonesia, kepopuleran renang diawali di kota Bandung yang dengan dibangunnya kolam renang yaitu diberi nama Cihampel pada tahun 1904. Setelah itu, kolam renang pun dibangun di beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta dan Surabaya. Teknik dasar renang yaitu pertama teknik pernapasan, teknik pengapungan, dan teknik meluncur. Adapun macam-macam gaya renang yaitu pertama gaya katak atau gaya dada, yang kedua gaya bebas, yang ketiga gaya punggung, dan yang terakhir adalah gaya kupu-kupu. Dalam mempraktekkan renang, di sini saya mengambil gaya dada atau gaya katak.
lompatan pada bidang yang digambar di sana dengan membuat gambar kotak. Manfaat permainan tradisional iPad yaitu yang pertama mengasah kemampuan fisik, kedua mengasah kemampuan berkolaborasi dan kebersamaan dalam kehidupan. Yang ketiga, mengajarkan disiplin dan taat aturan, menjaga kemampuan berpikir. Cara melakukan permainan Engklek. Yang pertama, semua pemain melakukan hak cinta, yang menang berhak melakukan permainan terlebih dahulu. Kemudian, pemain pertama melompat dengan satu kaki dari kotak A sampai ke kotak 6, kemudian berhenti sejenak di kotak A sambil kembali lagi dan mengambil gacor yang ada di kotak 1. Setelah itu, pemain melempar gacor tersebut sampai ke kotak 2. Bila keluar dari kotak 2, maka permainan akan gugur. Begitu seterusnya sampai kotak berlempar dengan gacor. Jika gacor berada di kotak 2, maka pemain mengambil di kotak 3. Jika gacor berada di kotak 4, 5, dan 6, maka pemain mengambilnya di kotak A. Kemudian, jika semua telah dilakukan oleh semua pemain, maka pemain melemparkan gacor dengan membelakangi engkleknya. Jika pas pada kotak ditembak, kotak itu akan menjadi rumahnya. Nah, yang terakhir, pemenang adalah pemain yang paling banyak memiliki rumah dari kotak-kotak pada engklek yang ada di bidang. Pembicaraan berikutnya adalah gerakan olahraga yang melibatkan seluruh anggota tubuh. Tujuannya adalah menjaga kesehatan fisik dan kesehatan pada umumnya. Namun ada juga yang melakukan olahraga untuk meningkatkan kualitas olahraga tersebut. Kita SKJ yang banyak berada di Indonesia. Tipe SKJ 2018 merupakan daur ulang dari 6 SKJ 1984. Meskipun demikian, manfaat dan senam ini tidak